ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين barakallahu fikum. Insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan Kitabul Adab, adab-adab Islam berkaitan tentang adab dalam bergaul dan berteman. Iya. Kita sudah sampai pada adab yang ke-7 ya. Sekarang kita masuk adab yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu taala salamatus sadri. Adab yang ke-8 dalam bergaul dan berteman bersama kaum muslimin, hendaklah kita menjadi seorang muslim yang salamatus sadri, selamat hatinya dari kebencian, kedengkian, marah terhadap muslim yang lainnya. Salamatus sadri artinya kita membersihkan jiwa kita dari segala bentuk amarah, kemurkaan, dengki dan hasad, dan semua kotoran-kotoran hati dan jiwa kita bersihkan dari menyikapi seorang muslim. Seorang yang hatinya lapang terhadap muslim yang lainnya, dadanya senantiasa selamat, tidak ada dendam sedikit pun di dalam dadanya. Ini termasuk di antara adab dan akhlak yang sangat mulia. Sebab di antara sebab-sebab seorang masuk surga. Dan seorang yang dadanya selamat, ini adalah tergolong orang-orang yang disebutkan dari sifat penduduk surga, yang memiliki akhlak dan sifat seperti ini. Dadanya selalu lapang, tidak ada dendam dan dengki kepada siapapun. Tentang adab akhlak ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa dari perkara yang ini, dari perkara tersebut. Dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW berdoa, waslul sakhimata qalbi, ya Allah, lepaskanlah, bebaskan dan hilangkanlah dendam di dalam hatiku. Ya. Jadi dendam itu maknanya luas ya. Dendam menyimpan sesuatu yang menimbulkan kebencian. Ya, menyimpan sesuatu di dalam dada yang menimbulkan permusuhan, kebencian, marah, dengki, hasad kepada muslim yang lain. Dari kelapangan dada Rasulullah SAW, dan sama sekali tidak ada kedengkian dan kebencian serta dendam sedikit pun. Kita ketahui bersama Nabi SAW itu tinggal di Mekah selama 13 tahun ya. Beliau senantiasa dicaci maki.
beliau dicerca dan dicela. Dikatakanlah beliau tukang sihir, as-sahir, as-syair, tukang syair. Ya. Dikatakan majnun, orang gila. Dikatakan soba, membawa agama yang baru. Macam-macam tuduhannya. Bukan hanya tuduhan yang menyakitkan dengan lisan, tuduhan berbagai macam tuduhan keji kepada Rasulullah SAW, juga dalam bentuk perbuatan Nabi SAW. Dan bersama para sahabatnya itu mendapatkan rongrongan, gangguan, teror dengan ucapan, lisan, dan perbuatan badan. Di Mekah selama 13 tahun. Karena beliau tidak mendapatkan pertolongan, bantuan dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu, maka Nabi SAW diberikan bantuan oleh orang-orang Madinah dari suku Khazraj dan suku Aus yang kita kenal dengan sahabat Ansar. Maka dengan tawaran mereka meminta Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya sampai Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk apa? Berhijrah. Nanti waktunya baru beliau berhijrah. Makanya dalam Islam hijrah itu ada 2 kali. Berhijrah ke negeri Habasyah yang pertama, dan itu seingat saya terjadi 2 kali. Kemudian berhijrah ke negeri Madinah. Nabi SAW melakukannya. Adapun ke Habasyah Nabi tidak. Nabi tidak berhijrah ke Habasyah. Tapi Nabi suruh hijrah ke Habasyah karena teror orang-orang musyrikin sangat berat. Sampai ada sahabat yang juga mati, dibunuh, disiksa, dan seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW tinggal di mana? Di Madinah. Nabi SAW ingin melakukan penyerangan terhadap orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Maka Nabi SAW pun mempersiapkan pasukan perangnya. Yang disebutkan dalam kisah itu, Nabi SAW membawa pasukan-pasukannya, yaitu para sahabat yang sudah berani untuk mati. Pasukan besi, itu pasukan yang tidak bisa ditandingi lagi. Nabi SAW membawa pasukan itu ke Mekah, sehingga terjadilah kisah yang kita ketahui bersama yang dikenal dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk menghancurkan patung-patung yang ada di Mekah. Di sekitar Ka'bah saja ada sekitar 360 berhala yang bergelantungan. Kemudian Nabi mengutus beberapa sahabat ke Taif dan beberapa tempat di Jaziratul Arab untuk menghancurkan Lata dan Uzzah dan Manat serta berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, kisah di sini saya bawakan ini. Ketika Nabi SAW sampai di Mekah, orang-orang Mekah mereka tidak bisa melawan. Jadi mereka itu dikalah tanpa ada perlawanan. Mereka menyerahkan diri, mereka tidak bisa melawan. Ketika mereka tidak bisa melawan Nabi SAW, dan ini musuh bebuyutan Nabi mereka itu sudah berjuang keras untuk membunuh Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka berjuang keras untuk membunuh Rasul SAW. Dan ketika Nabi SAW punya kesempatan untuk membunuh mereka, kan Nabi sangat bisa membunuh mereka. Mereka semuanya ada di depan Nabi SAW. Mereka gampang untuk dibunuh. Kata Nabi SAW, siapa yang lari berlindung ke Ka'bah maka dia akan selamat. Tidak akan diapa-apai. Siapa yang berlari bersembunyi di rumahnya fulan maka dia akan selamat. Nabi SAW tidak membalaskan dendamnya kepada mereka. Karena Nabi SAW mengharapkan keislaman mereka. Ini sebagai contoh dari sifat pemurah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa salamatu sadri, selamatnya hati seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dari kedengkian, kemarahan, kemurkaan, hasad dan dengki. Ini termasuk akhlak yang sangat agung sekali.
ya, kedudukan yang sangat tinggi, akhlak yang sangat agung. Akan tetapi qalilun minan nas, sangat sedikit di antara manusia yang berhias dengan akhlak ini. Kenapa sangat sedikit? Li'annahu asir, karena ini perkara yang sangat berat sekali. Iya. Ini akhlak termasuk akhlak yang tertinggi. Jarang orang bisa berakhlak dengannya. Karena ini sangat berat. Sangat berat seseorang bisa membersihkan dirinya dari perkara yang seperti ini. Karena kalau dia memiliki akhlak seperti ini, maka dia harus selalu tanazul, mengalah. Orang menzalimi dia selalu mengalah, dia tidak ambil haknya. Ya, dia tidak ambil haknya. Dia selalu mengalah an huquqiha li ghairiha, dari mengambil haknya untuk selainnya. Ya. Sementara bersamaan dengan itu, banyak di antara manusia yang memang suka melakukan at-ta'addi wa dzulm. Banyak di antara manusia yang memang suka melampaui batas, ya kan? Tidak diapa-apai saja, dia lampaui batas. Dia suka berbuat zalim. Ini yang banyak, mayoritas di antara manusia suka berbuat zalim, melampaui batas. Ya, tidak ada masalah saja dia berbuat zalim. Apalagi kalau antum menzalimi dia. Seperti yang dikatakan oleh orang Arab yang juhala, ya, yang jahil-jahil ini, yang bodoh-bodoh. Mereka berkata, jika mereka menzalimi kami, maka kami akan berbuat zalim kepada mereka berlipat-lipat kali. Ya, seperti itu orang yang dungu, ya. Kalau dia melihat dirinya dizalimi, maka dia akan balas dengan kezaliman berlipat. Dan ini sama sekali bukan dari akhlak yang baik. Fa idza qabala al-mar'u dhulmun nas, ya, maka apabila seseorang dia membalas kezaliman manusia dan kejahilan mereka, wa ta'addihim, dan pelampauan batas mereka, bi salamati sadri, dengan selamatnya dada mereka, walam yuqabil isa'atahum, ya, biisa'ah, dan tidak membalas keburukan kezaliman mereka dengan keburukan pula, ya, walam yahqut alaihim, tidak pula dia dengki kepada mereka, maka nala martabatan aliyatan minal akhlaq ar-rafi'ah, maka dia akan meraih sebuah kedudukan yang sangat tinggi dari akhlak yang sangat mulia. Ya, wa huwa azizun wa nadirun finnas, kata Syekh di sini. Akan tetapi ini perkara sangat aziz. Aziz itu artinya berat sekali. Iya. Iya. Ini perkara sangat berat sekali. Kalau ada pun nadirun minan nas, sedikit sekali di antara manusia. Mungkin kalau di antara 1000, 10.000 satu orang kalau ada. Seperti itu. Mau coba? Ya, kalau ada orang berbuat zalim kepada antum, ya, dia zalimi antum berulang-ulang kali. Ya, mungkin dia juga sudah pukul antum, dia ambil nih hartanya antum juga. Dia berbuat zalim lagi. Dia fitnah lagi antum, dan seterusnya. Lalu antum maafkan saya dia begitu saja. Ya. Baik, itu berat sekali. Makanya ujian Allah Subhanahu wa taala ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Qa'idatu fi Sabar, kaidah-kaidah dalam masalah kesabaran. Kata beliau, ujian Allah Ta'ala, ujian manusia itu ada dua. Ada ujian yang memang datang dari Allah Ta'ala, seperti kematian, kebakaran, sakit, semisal dengannya. Ujian yang seperti ini banyak di antara manusia yang bisa bersabar terhadapnya. Tapi kalau ujian itu datang dari sisi manusia, maka ini adalah perkara yang berat. Sedikit di antara manusia yang bisa bersabar terhadapnya. Berat, ya, kalau ujian itu datang dari sisi manusia. Walakinnahu yasir, akan tetapi seorang yang berakhlak seperti ini mudah insyaallah bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan. Karena itulah antum mau lihat asal sifat asli orang beriman. Di sini ada hadis yang saya mau bacakan, hadis yang sangat luar biasa maknanya. Ya, kita antum jarang dengarkan hadis ini. Yaitu Rasulullah SAW memperumpamakan orang beriman dengan
dua sifat. Sedangkan orang yang fajir, orang yang sunang-wenang, orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka ini juga disebutkan dua sifat. Masing-masing memiliki dua sifat, ya. Yaitu hadis yang digelarkan oleh Abu Hurairah, yaitu hadis yang digelarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min girrun karim, wal fajiru khibbun la'im." Ya, atau khabbun la'imun. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu sifatnya girrun karim. Iya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mensifatkan seorang mukmin itu memiliki sifat gir, al-girru. Apa itu al-girru? Ini asalnya sifat mukmin ini, asalnya seperti ini. Karena mukmin itu pasti bagus, ya, pasti baik itu, insyaallah. Selama dia beriman pasti seperti ini sifatnya. Gimana sifat orang beriman? Kata Nabi SAW, asalnya man adalah sifat gir, maknanya adalah man yaghtarru bi kulli ahadin bi husni dhannihi fin nas wa la salamati sadrihi tujahahum. Seorang yang gir dari orang beriman itu maksudnya adalah seorang yang dia itu mudah tertipu oleh setiap orang. Dia mudah tertipu oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Siapa saja, dia gampang tertipu. Kenapa? Karena dia terlalu baik sangka. Begitu asalnya itu orang beriman. Kalau bahasa kita terlalu polos, dipercaya semua orang. Itu asal orang beriman. Dia terlalu lugu, ya. Dia penjahat juga dipercaya. Bagus, insyaallah. Seperti itu orang beriman. Dia selalu berbaik sangka kepada orang lain. Itu asal tadi itu seorang muslim. Harus seperti itu. Selalu berbaik sangka. Karena itulah dia mudah dia percaya kepada orang yang ada di sekitarnya, percaya bikulli ahad, percaya kepada siapapun. Makanya dia mudah tertipu oleh siapapun karena dia selalu berbaik sangka kepada manusia, wa salamati sadrihi, dan karena selamatnya hatinya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena hatinya itu bersih sekali. Selamat hatinya dari berprasangka kepada orang. Ya, seperti itu asalnya orang mukmin, kata Nabi SAW. Jadi mukmin itu sifatnya gir, seperti tadi. Selalu berbaik sangka kepada orang. Makanya mudah dia tertipu, karena dia selalu berbaik sangka kepada orang. Dadanya selalu lapang kepada orang. Selalu dia berbaik sangka dan dadanya itu selamat dari berprasangka kepada orang lain. Ini ya sifatnya. Karena asalnya dia terdapat dalam jiwanya itu min husnudhan, selalu baik sangka. Dan termasuk di antara makna gir adalah at-taghaful anisyarr. Dia lalai dari yang namanya kejelekan. Tidak pernah dia pikirkan orang berbuat jelek. Tidak pernah terfikir dan terlintas di dalam dirinya orang ini berbuat buruk ini. Karena dia taghaful, dia lalai dari situ. Tidak mungkin dia berbuat jelek. Seperti itu. Namanya dia sangka selalu, ya. Lalu lugu, ya. Dia sangka orang itu, tidak mungkin. Karena memang seperti itulah asalnya seorang muslim, harus selalu berbaik sangka. Ya. Makanya dia lalai dari yang namanya kejelekan. Sifat yang kedua orang beriman, karim. Apa itu karim? Syariful akhlak, badilun lima indah. Akhlaknya sangat mulia. Senantiasa mencurahkan kebaikan-kebaikannya yang ada di sisinya. Ya, yang namanya manusia punya kebaikan itu punya potensi yang berbeda, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu. Ya, seorang yang badil mencurahkan segala kebaikan yang dia miliki. Kalau dia punya ilmu, dia berikan ilmunya kepada orang, dia bagi, dia ajarkan. Kalau ada orang yang butuh nasihat, dia nasihati. Kalau dia punya harta, dia sedekahkan. Kalau dia punya jabatan, dia manfaatkan jabatan itu
dalam rangka untuk menegakkan kebaikan. Kalau dia punya kedudukan, dia berikan orang rekomendasi supaya orang-orang membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu makna badil. Iya. Naam. Dan makna karim yang diinginkan di sini serta makna al-gir. Jadi seorang mukmin ini kata Nabi seorang yang memiliki sifat girrun dan karim. Kalau disimpulkan maknanya annahu yatruku syarr, dia meninggalkan kejelekan, dia meninggalkan berbuat jelek karena kemuliaan yang memang ada pada dirinya, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak tahu. Dia meninggalkan keburukan dan kejelekan karena memang dia adalah orang yang mulia. Ya, tidak ada jiwanya untuk berbuat makar. Walaysa jahlan, dan dia meninggalkannya bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia bodoh. Baik, bukan karena dia apa? Bodoh. Baik. Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan sifat orang beriman, beliau punya penafsiran yang lain juga. Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' At-Tirmidzi jilid 6 halaman 84. Beliau berkata, sabda Rasulullah SAW, al-mu'min girrun karim. Seorang mu'min itu gir, ya, girrun karim, selalu berbaik sangka dan mulia. Maknanya, laisa bidhi makar. Seorang mu'min itu tidaklah dia memiliki sifat makar. Apa itu sifat makar? Melakukan tipu daya untuk merusak orang. Ya, karena ini sifat dan akhlak yang sangat tercelah. Dia punya makar, lain dia ucapkan, lain dia buat, lain di depan, lain di belakang. Itu orang punya makar, ya. Baik. Jadi dia tidak punya sifat makar. Baik. Adapun sifat al-fajir hubbun laim, dan Nabi menyebutkan sifat al-fajir, sifat orang yang al-fajir, siapa al-fajir? Al-fajir yakni al-jari al-fasik, seorang yang gampang berbuat keburukan. Jari, berani berbuat jelek. Fasik, biasa mudah berbuat kemungkaran, melakukan yang buruk, yang haram. Ya, itu sifat seorang fajir. Khubbun laim. Apa itu khubbun laim? Sifatnya orang yang buruk ini, orang yang jelek ini sifatnya dua, al-khubbu dan al-laim. Apa al-khubbu? Al-mukhadi al-mufsid, yaitu seorang yang memang biasa melakukan makar dan tipu daya. Dan ya, terbiasa melakukan kerusakan. Dia tidak peduli. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi, maka dia memperturutkan yang namanya al-mafsadah, kerusakan. Nah, ini sifat orang yang sangat buruk. Memang dia tidak peduli kalau dia berbuat kerusakan. Dan di antara makna al-khubbu adalah al-makar wal khida', memiliki sifat makar, ya. Ya, melakukan tipu daya, makar kepada orang. Ya, supaya orang itu tumbang, supaya orang itu dihabisi sama dia. Dan ini yang paling banyak yang seperti ini, orang-orang yang suka berpolitik. Iya kan? Pokoknya kalau sudah jadi lawan politik, maka bagaimana dia tumbangkan lawannya dan dia habisi karakternya. Nah, cuma bahaya yang seperti ini kalau masuk ke dakwah. Iya. Kita seperti orang awam. Iya. Baik, yang banyak seperti ini hanya orang awam. Iya. Jadi jangan kita seperti orang awam. Kita ini orang belajar. Karena ada orang juga sudah belajar lebih buruk akhlaknya daripada orang awam. Iya kan? Lebih buruk akhlaknya dibanding orang awam. Harusnya kita malu memiliki sifat seperti itu. Nah, khubbun laim. Apa makna laim? Tadi khubbun, apa makna laim? Sekarang al-laim. Laim artinya dani'ul khuluq. Akhlaknya rendah sekali.
Tidak ada manusia dengan apa istilahnya, yang tampak itu akhlak-akhlaknya yang bagus. Rendah sekali akhlaknya. Kalau dikasih kelas, di bawahnya kelas ekonomi akhlaknya. Iya, parah sekali ini ya. Sudah buat makar, akhlaknya buruk sekali lagi. Maka yang diinginkan dengan kalimat hubbun daim ini, kata para ulama, adalah sayyi'un nafsi yas'a ilal ifsad. Inti maknanya ini kalimat seorang yang fajir, seorang yang durjana, orang yang buruk, orang yang jelek ini, kata Nabi SAW, adalah akhibbun laim. Maknanya adalah dia adalah orang yang memang jiwanya sangat jelek, karena dia senantiasa berusaha untuk melakukan ifsad, kerusakan. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, memang dia berusaha bagaimana itu kerusakan terjadi, ya, kebaikan terhenti, kerusakan semakin besar, berusaha untuk mengobarkan keburukan. Ini adalah orang yang fajir. Baik. Dan kerusakan yang dibuat oleh manusia, kata para ulama, dan ini yang mengucapkannya banyak dari para ulama kita, sering kita dengarkan ucapan yang sangat indah di antara mereka. Kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia, yakni dosa, maksiat yang dibuat oleh manusia, berhubungan antara hak dia dengan Allah Ta'ala itu jauh lebih ringan. Kalau dia datang pada hari kiamat membawa dosa, antara kerusakan yang dia buat, dosa antara dia dengan Allah, itu jauh lebih ringan dibandingkan dia membawa satu dosa kelak pada hari kiamat antara dia dengan hamba yang lainnya. Itu kata Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Makna ucapan beliau seperti itu. Bahwa kerusakan yang dibuat oleh manusia antara dia dengan Allah itu masih lebih mending dibandingkan seorang melakukan makar, tipu daya, kerusakan antara dia dengan manusia. Karena ini dosanya jauh lebih berat. Dan dimaafkan dosa yang seperti ini hampir-hampir tidak bisa ditunaikan. Karena nanti dia bisa dimaafkan kalau dia minta maaf kepada orang. Iya, kalau antara dia dengan Allah, dia menengadahkan tangannya, Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunlah dosaku, maafkanlah kesalahanku, maka Allah akan maafkan dia. Iya. Apalagi kalau ditambah dengan sedekahnya, kebaikan dan ketaatannya, Allah akan mudah ampuni dia. Selama dia apa? Ya, selama dia lepas dari dosa-dosa itu tadi. Ya, dosa-dosa besar. Jadi mirip dengan orang kafir ya. Orang kafir itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang menahan sedekah mereka diterima kecuali karena mereka kafir. Jadi mereka walaupun berinfak satu gunung emas, maka bilahullah, Allah tidak akan menerima sedekahnya. Li'annahum kafir billah, karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada hari kiamat. Dan itu Nabi SAW ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jud'an ini sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang sangat baik sekali. Waktu musyrik ya, dia sangat baik sekali. Banyak kebaikan yang dia lakukan. Mulai dari kebaikan ini. Kata Aisyah, apakah semua kebaikan itu sekarang diterima? Kata Nabi SAW, la. Allah tidak terima kebaikan itu. Karena dia tidak pernah berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosaku. Tidak pernah dia berdoa seperti itu. Karena dia kafir. Iya. Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berkata Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunilah saya, berikanlah saya taubat, ya, ampunilah segala dosaku sampai saya berjumpa denganmu pada hari kiamat. Tidak pernah dia berkata, tidak pernah ada di lisannya mengucapkan kalimat seperti itu. Maka kita ini harus banyak bertobat. Walaupun banyak kebaikan kita, jangan kita tertipu dengannya. Apalagi kalau kita punya kezaliman di antara manusia. Naam. Ini insyaallah taala
Yang kedelapan di antara Di antara akhlak dan adab dalam bergaul, yaitu selamatnya hati. Harus kita jaga keselamatan hati. Dan ini memang walaupun berat, dan saya pernah bacakan kisah tentang seorang yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau bermajlis bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW berkata akan masuk nanti di masjid seorang min ahli jannah, dari penduduk surga. Maka tiba-tiba masuklah seorang anak muda, masih muda, jenggotnya masih basah, habis berwudu, kemudian dia masuk sholat. Keesokan harinya Nabi SAW berkata lagi seperti itu. Ya, akan masuk nanti ke masjid, tidak lama lagi seorang termasuk dari penduduk surga. Masuk lagi anak muda itu, sampai 2 atau 3 kali seingat saya. Maka sahabat terheran-heran, ini luar biasa ini ya, anak muda ini, kata Nabi, dia ini penduduk surga. Dan tidaklah Nabi mengucapkan ini kecuali itu adalah wahyu. Tidak mungkin dikatakan antum penduduk surga, antum penduduk neraka. Itu gaib, masalah wahyu. Maka sahabat bertanya kepada dia, apa amalan antum? Kenapa saya dengarkan Nabi SAW berkata, tidak lama lagi akan masuk penduduk surga di masjid ini. Antum masuk, besoknya seperti itu lagi. Ya, ditanyakan kepada dia apa amalannya, dia katakan tidak ada amalan saya yang saya andalkan. Hanya saja amalan saya itu ini yang kita sebutkan tadi. Salamatus sadr. Dada saya ini senantiasa lapang kepada siapapun di antara manusia. Tidak ada kedengkian, kebencian, kemarahan kepada siapapun. Dadanya bersih. Dan ini tidak bisa kecuali orang yang memiliki dada yang luas. Seorang yang ingin memiliki akhlak seperti ini, dia harus memiliki dada yang luas dan tidak sempit. Karena banyak orang yang tidak bisa berakhlak seperti ini karena rata-rata di antara manusia itu dadanya sempit, walaupun badannya besar. Karena baru masalah sepele tersinggung, ya, tidak diterima pendapatnya misalnya, karena rapat tidak diterima pendapatnya, akhirnya apa? Disimpan itu 14 tahun. Ini kan musibah ya, musibah ini. Tidak bisa lapang itu dadanya. Iya. Harusnya jangan disimpan yang seperti itu. Seorang muslim itu, Nabi SAW itu tidak memiliki sifat pendendam. Kita tidak boleh. Sifat pendendam ini sangat jelek sekali. Karena dendam kalau dipelihara, tidak bisa gemuk seperti kambing yang dipelihara. Kalau kambing dipelihara masih bagus ya. Kambing dipelihara masih bisa gemuk. Gemuk dipotong, dimakan sudah. Kalau ini dendam dipelihara, kita akan jadi kurus. Iya. Orang terus kita pikirkan. Ya. Makanya dadanya harus luas. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, maka dia langsung meminta supaya ditemani oleh Nabi Harun, karena Nabi Harun itu afsahul lisanan, lisannya lebih fasih. Karena Nabi Musa itu lisannya kurang fasih karena seingat saya lidahnya itu pernah dibakar. Ya. Maka dia minta oleh siapa? Nabi Harun untuk menemaninya berdakwah supaya Nabi Musa kuat. Ini faedah bahwa seorang berdakwah itu tidak bisa sendiri, tidak bisa. Biar dia nabi saja butuh penolong. Lihatlah seluruh nabi dan rasul punya hawari kan, punya teman-teman setia. Nabi Musa, Nabi Isa, ada semua kawan-kawan, orang-orang terpercayanya yang ada di samping kiri kanannya. Karena dakwah ini tidak bisa tegak kalau dia sendiri, tidak bisa. Baik. Karena orang-orang Nabi Isa alaihissalam punya hawarian, al-hawariyun. Nabi Musa juga punya hawari. Nabi Muhammad juga punya hawari, itu para sahabat, Muhajirin wal Ansar. Dan Nabi Musa ketika dia diperintah untuk berdakwah, apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini doa anak TK ya. Kalau waktu kita sekolah ini doa dihafal semua. Iya. Apa doa pertamanya? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini Nabi Musa yang beliau minta pertama. Dilapangkan apa? Dada. Karena seorang yang mau masuk berkecimpung dalam urusan dakwah itu harus orang-orang yang lapang dadanya. Tidak bisa mental kerupuk.
Tidak bisa menjadi sempit dadanya. Kenapa? Karena kalau dia sempit dadanya, tidak bisa dia berikan petunjuk kepada manusia. Tidak bisa dia mengajak orang kepada kebaikan. Iya. Jadi harus dada itu memiliki jiwa yang lapang, dada yang luas, supaya bisa menampung semua kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Seperti lautan. Lautan ini, ya, bagaimana dia bisa menampung semua kotoran yang ada di dalamnya, sedangkan dia tetap suci. Karena air laut itu suci hukumnya, ya kan? Al-ma'u at-tahuru ma'uhu, kata Nabi SAW. Lautan ini suci dan mensucikan airnya. Meskipun banyak kotoran di dalamnya, dia tetap apa? Dia tetap suci dan bersih. Seperti itulah dada ikhwan. Orang yang berdakwah maupun orang yang mengurus dakwah, orang yang berkecimpung di dalam dakwah, setiap di antara mereka akan dapatkan cobaan dan ujian yang berbeda. Ya, maka dada ini tidak boleh sempit. Ya, tidak boleh sempit, harus selalu luas dan lapang. Dilapangkan, diperluas. Baik, kita masuk adab yang ke-9. Adab yang selanjutnya adalah ihsanul dzan bil ikhwan wa adamut tajassus alaihim. Di antara adab dalam bergaul adalah hendaklah seseorang senantiasa berbaik sangka kepada kawannya. Dan tidak boleh tajassus. Tajassus itu mencari-cari kekurangan dan kesalahan. Memang itu, begitu mentong. Nanti ada lagi tambah satu, bila mentong kah itu? Ada lagi tambah satu. Nah begitu mentong itu. Tajassus, dia cari kesalahannya orang. Nanti terkumpul, maka dihalalkan lagi bah. Kemudian setelah itu dicari kesalahannya, tajassus, ya, cari kesalahannya, tajassus. Baik. Awal mulanya ya, karena isa'udzan, berburu sangka ya. Jadi harus selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Tidak boleh kita tajassus. Tidak boleh kita mencari-cari aibnya, kesalahannya, kekurangannya. Baik. Karena kalau kita cari-cari kesalahannya dan aibnya, maka itulah yang akan menyebabkan rusaknya persaudaraan. Wa min husnil mu'asyarah bainal ikhwan ihsanud dzan bihim. Maka di antara baiknya bermuamalah, bergaul bersama dengan ikhwan, hendaklah seorang itu selalu berbaik sangka kepada mereka, wa hamala kalamahum, dan hendaklah dia membawa ucapan-ucapan saudaranya itu, dan semua yang bersumber dari saudaranya, dari perbuatan dan ucapan, hendaklah dia membawanya kepada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang paling bagus. Oh mungkin seperti ini, dia berbuat begini, oh mungkin maksudnya begini, dicarikan uzur maksudnya. Wa nuhina an dhanni su', dan kita dilarang oleh syariat untuk berburu sangka kepada muslim yang lainnya. Tidak boleh kita berburu sangka, karena berburu sangka kepada seorang muslim ini merupakan sedusta-dusta ucapan dan perkataan. Kalau kita berburu sangka, sepertinya dia ini seperti ini. Kita berburu sangka tanpa adanya qarinah, indikasi. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu al-hadits." Nabi SAW bersabda, "Iyyakum adh-dhann, hati-hati kalian dari berburu sangka." Sebagian para ulama menafsirkan iyyakum, yakni watruku, tinggalkanlah sangkaan buruk. Ya, dalam hati-hati kalian, tinggalkan. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena berburu sangka itu merupakan sedusta-dusta perkataan. Jadi ini hadis jelas menunjukkan bahwa berburu sangka itu termasuk dari dosa yang besar. Nabi SAW melarangnya dan menghukuminya sebagai perkataan yang paling dusta. Iya. Dan yang dimaksudkan di sini kalimat Nabi SAW, "Iyyakum adh-dhann", hati-hati kalian
tinggalkanlah az-zan, maksudnya buruk sangka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, maksud dari az-zan di sini berburuk sangka adalah tahqiquz zan. Jadi perlu dicermati ini kalimat ya. Iyyakum az-zan, maksudnya kata beliau adalah tahqiquz zan wa tasdiquhu. Maknanya adalah seorang yang merealisasikan sangkaannya. Dia sudah direalisasikan. Dia sudah wujudkan itu sangkaannya. Dia pastikan. Karena orang kalau masih menyangka, masih kira-kira dah, mungkin dia seperti ini. Kalau sekedar di dalam hati persangkaan, itu nanti lain pembahasannya. Tapi kalau dia sudah wujudkan, dia munculkan, dia sudah realisasikan sangkaan itu, wa tasdiquhu, dan dia sudah pastikan dan dia benarkan tanpa sekedar bisikan dalam hatinya. Bukan sekedar bisikan dalam hatinya, karena sekedar bisikan dalam hati tidak ada orang tidak seperti itu. Karena yang seperti itu tidak bisa kita kuasai. Muncul, mungkin dia seperti ini. Yang seperti ini tidak diberi hukum dalam Islam. Tidak dikasih dosa yang seperti ini, karena ini bukan kekuasaan kita. Paham ya? Di luar dari kemampuan kita. Iya. Sehingga maksud dari Imam Al-Khattabi bahwa makna sabda Rasulullah SAW, larangan dari berburuk sangka ini yang diharamkan adalah sangkaan yang ma yastamirru sahibuhu alaih, yaitu sangkaan yang pelakunya itu terus menerus sangkaan itu bercokol dalam hatinya, bercokol terus, tersimpan, ya, sehingga dia pun membenarkannya dan merealisasikannya, bukan sekedar terbetik dalam hati. Kalau sekedar terbetik muncul dalam hati lalu setelah itu hilang, tidak ada masalah. Tapi kalau dia simpan, lalu dia katakan ini sudah real, iya kan? Ini sudah real, ini sudah pasti ini. Awalnya dari apa? Sangkaan ini sudah real ini. Dia korupsi, misalnya. Nah ini namanya suudzon. Nah, ini yang diharamkan. Nah, bukan sekedar muncul dalam hati, karena bisikan yang ada dalam hati itu, makanya kata Syekhul Islam, hampir seluruh manusia di dalam hatinya ada hasad. Tapi yang seperti ini tidak memberikan mudarat. Dalam hati kita ada muncul hasad. Sekedar muncul saja. Ada syaitan yang munculkan itu, syaitan dimunculkan. Oh, ada orang diberikan kelebihan, ada muncul hasad. Kata Syekhul Islam, yang jadi masalah itu apa? Kalau seorang mewujudkannya, iya, dia wujudkan itu hasadnya, iya, seperti yang kita sebutkan tadi, sangkaannya dia wujudkan, dia benarkan, tersimpan dalam hatinya. Nah, ada orang yang mewujudkannya itu hasad. Baik, ada orang yang mewujudkannya, dan itu semua lahir dari sangkaan buruk. Maka adapun sekedar terbetik dalam hati, maka datang dalam hadis Nabi SAW bersabda, tajawazallahu ta'ala amma tahaddatsat bihil ummah ma lam tatakallam aw ta'ammada. Ya, ini hadis ya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat ini. Dalam lafaz yang lain, Allah Ta'ala mengampuni dosa umatku apa yang terlintas dan terbetik di dalam hati-hati mereka. Allah Ta'ala memaafkan ya. Iya, dipaham? Allah Ta'ala memaafkan semua yang terlintas dalam apa? Dalam benak kita, dalam hati kita. Allah Ta'ala memaafkannya. Malam tatakallam, selama dia tidak mengucapkannya dan selama dia tidak sengaja berbuat dengannya. Jadi selama dia tidak mengucapkannya, selama dia tidak melakukannya dan mewujudkannya, maka tidak berdosa insyaallah. Tapi kalau dia sudah wujudkan, bahkan dia bertahun di atas dosa itu, maka ya selesai, masuk sudah di sini. Maka sangkaan itu la ilaha illallah. Syaitan, semuanya muncul dari syaitan.
Makanya kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan, jangan langsung kita memberikan hukum kepadanya. Makanya banyak-banyak terjadi kerusakan dalam persaudaraan, banyak-banyak terjadi ya kerusakan dalam persahabatan, itu karena satu, kurangnya komunikasi. Tidak ada komunikasi, langsung dihukumi. Yang kedua, berusangka. Dua ini bahayanya. Tidak ada komunikasi, mungkin kurang atau mungkin sama sekali tidak ada komunikasi, atau yang kedua, berburu sangka dan berjelek sangka kepada orang. Ya. Makanya hampir setiap manusia itu kalau sampai berita di telinganya, sangat sedikit itu dia berkata, tidak benar itu, sedikit. Yang banyak itu, pertama dulu diam-diam saja, belum membenarkan, sampai di rumahnya dipikir-pikir. 2 kali, 3 kali, ya. Kalau sudah 10 kali sampai 50 kali, ya, pasti akan masuk dalam hatinya. Karena jarang orang bisa menolak yang seperti itu. Nah, dan semua itu adalah hukum-hukum dari buruk sangka. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, ini hadis sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Satu ayat ini dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat yang menjelaskan tentang 3 sifat yang tercela. Allah Ta'ala mulai dari buruk sangka. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari buruk sangka. Kan Nabi melarang kita buruk sangka kan? Iyyakum adh-dhann, sama ayat ini. Jauhilah, tinggalkanlah dari kebanyakan dari buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar dari buruk sangka itu adalah dosa. Ya. Sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian melakukan tajassus. Tajassus itu menginteli orang. Diinteli orang, dipasang orang-orangnya di kiri kanan. Kamu lihat terus apa gerak-gerinya. Itu diinteli orang, memang dicari-cari terus. Apalagi tulisannya, apalagi ucapannya, apalagi nadikin, kemana lagi dia, diinteli. Nanti kapan ada celah, disitulah dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang. Nah, ini perbuatannya penjahat yang seperti ini. Iya. Makanya para ulama sering mengingatkan, ada memang orang yang hadir di majelis seperti ini dari dulu. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu kesalahannya gurunya. Ada para ulama menasihati banyak yang seperti ini. Seorang yang menuntut ilmu itu, kata para ulama, bukan kamu duduk di majelis, kamu tunggu sampai kamu dapatkan kesalahannya gurumu. Karena manusia itu ihwat, kapan kita sudah melakukan tajassus, kata para ulama, pasti antum akan dapatkan apa yang antum cari itu. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena dia bukan malaikat, dia manusia. Coba dia malaikat, mungkin antum tidak dapat. Kalau misalnya Nabi itu adalah malaikat, tidak ada nih kesalahannya. Nabi saja melakukan kesalahan. Dan kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala pun melakukan kesalahan, meskipun bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Ya, karena para ulama sepakat bahwa Nabi bisa terjatuh dalam dosa, tapi bukan dosa besar. Dosa kecil bisa. Karena Nabi sudah mengumumkan yang seperti itu. Kullu bani Adam khata'un. Bahkan Nabi Adam melakukan kesalahan. Iya. Tidak ada manusia yang selamat darinya. Baik. Maka kekurangan-kekurangan yang seperti ini, kata Imam Ibnu Qudamah, kalian memiliki teman, sahabat, kawan-kawan, di mana mereka melakukan kesalahan, ada kekurangannya, selama kebaikannya masih lebih banyak, maka itulah orang yang pantas dijadikan teman. Selama kebaikannya masih lebih apa? Lebih banyak. Yang jadi masalah itu kalau keburukannya sudah mendominasi dibandingkan kebaikannya, maka yang seperti ini sebaiknya jangan dijadikan teman. Kalau keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan apa? Kebaikannya. Tapi kalau kebaikannya masih lebih mendominasi, insya Allah yang seperti ini
Itulah teman. Kenapa? Karena kalau antum, kata para ulama kita, kalau kalian mencari teman yang bersih dari kesalahan, kekurangan, maka kalian tidak akan mendapatkan satupun orang teman. Iya kan? Kita tidak akan mendapatkan teman kalau kita mau cari yang paling bersih. Kita mau cari yang paling bersih dari kesalahan, tak mungkin kita dapatkan. Pasti ada kekurangannya. Dahulu saja para as-salafus salih, di antara imam-imam ahli hadis, ya, di antara mereka itu kelebihannya luar biasa banyaknya, tapi ada saja kekurangannya. Ya, di antaranya ya, di antara mereka ada yang punya majelis, ya, itu kebiasaannya meludah di majelis. Itu syekhnya, gurunya. Jadi santri-santri di depan, seperti antum yang di depan itu harus bersabar menanggung ludah. Alhamdulillah. Kalau dia mau meludah, dia meludah saja situ. Diludahi antum dan bukunya antum. Iya. Tapi mereka mengatakan ini ludah ini tidak seberapa dibandingkan hadisnya. Antum tidak bisa bayar hadisnya itu. Hadisnya dia, antum diberi hadis, antum hafal, antum tidak bisa bayar itu. Ya, karena kita ini tidak bisa membandingkan ilmu dengan dunia. Antum membayar, antum biar keluarkan mobil, tidak bisa antum bayar itu satu hadis. Ya, tidak bisa dibayar. Baik. Seperti itulah para ulama kita ya, dalam mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Harus banyak bersabar. Jadi tidak boleh berburu sangka, tidak boleh tajassus, kata Allah Ta'ala, wala yattab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lainnya. Maka ayat ini menunjukkan akan perintah yang sangat ketat untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Ini ayat dan hadis tadi. Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kehormatan seorang muslim, ghayatas siyanah, sampai pada puncak penjagaan, kata para ulama. Ya, karena ini masalah kehormatan ini luar biasa pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Ya, masalah kehormatan orang. Nah, makanya pernah kita dengarkan riba ya. Riba itu besar sekali dosanya ya kan? Sampai pintu riba ini ada sekitar 70 cabang, ada 70 pintu, yang paling rendahnya seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dan Nabi SAW berkata juga, riba yang paling besar adalah seorang yang merusak kehormatan seorang muslim. Iya, ini riba yang paling bahaya. Makanya menjaga kehormatan seorang muslim itu adalah perintah syariat, perintah Allah dan Rasulnya. Ghayatas siyana, harus dijaga sampai pada puncak penjagaan. Iya, harus sampai pada puncak penjagaan. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, sebagaimana yang dinukil dari Imam Al-Qurtubi, kata beliau, fa in qala dhann abahathu la atahaqqaq. Iya. Kalau dia sudah berburu sangka. Kan kalau ada orang berburu sangka, pasti dia akan berusaha untuk mencari benarnya sangkaannya itu tidak. Dia akan berusaha mencari itu. Dicari. Sampai dapat. Kalau dia berkata, kata Imam Al-Qurtubi, dia berkata, orang yang berprasangka yang tidak bagus ini tadi, dia berkata, abahas la atahaqqaq, di atahaqqaq, saya akan cari sampai sebetul-betul bisa memastikan. Maka katakan kepada dia, Allah berfirman, wala tajassasu, dan jangan kamu saling mencari-cari kesalahan. Itu firman Allah. Jangan diinteli orang, tak boleh. Jangan kamu sengaja memang mencari kesalahannya dan kekurangannya. Fa in qala tahaqqaqtu min ghairi tajassus, kalau dia berkata lagi, saya bisa memastikan kesalahan dia walaupun saya tidak cari. Iya, walaupun saya tidak cari, saya bisa buktikan kesalahannya. Min ghairi tajassus, tanpa saya mengintelinya, tanpa saya mencarinya. Qila lahu, katakan kepada dia, wala yaktab ba'dukum ba'dan. Allah berfirman, dan janganlah kamu saling menggibahi satu sama lainnya. Mana lagi? Tidak ada ini itu jalannya.
Apa jalannya? Ihsanudzan, berbaik sangka kepada orang. Iya kan? Berbaik sangka kepada dia. Makanya kandungan hadis ini yang kita bacakan tadi, iyyakumudz-dzan, di dalamnya terdapat faedah larangan berburuk sangka kepada orang dan haramnya perbuatan itu tanpa adanya indikasi. Faedah yang kedua, kita diperintahkan pada ayat dan hadis tadi untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Jadi jangan mudah baper. Masalah sepele tersinggung. Ini yang merusak persaudaraan. Masalah sedikit, masa bilang begini, kenapa? Tersinggung sekali lah, tidak mau datang taklim saya. Antum merugikan dunia dan akhiratnya antum. Itu kan perbuatan setan, bukan musuhnya. Antum bukan dia sebenarnya, musuhnya antum setan. Setan jadi musuh kita. Yang membuat antum seperti itu adalah setan. Jangan antum memperturutkan itu perasaan. Iya. Karena dia baper, akhirnya koper. Bawa perasaan, akhirnya koper. Apa artinya koper? Korban perasaan. Iya. Ini istilahnya anak muda ini ya. Jadi jangan anda perturutkan perasaan. Itu perasaan kebanyakannya dari syaitan. Makanya kenapa saya dari tadi ini membahas kita disuruh lapang dada. Kita ini orang belajar ya. Kita ini bukan orang awam. Jangan kita bertindak seperti orang awam. Bersikap seperti orang awam. Allah Ta'ala menguji kita untuk melihat bisa kita amalkan itu ilmu atau tidak. Mungkin sekarang kita tidak labil ya. Ketika kita dapatkan cobaan dengan melalui teman kita. Bisa jadi. Dengan masalah sepele. Mungkin juga karena masalah dunia. Atau mungkin masalah yang hampir tidak terbetik di pikiran kita akan jadi masalah. Ternyata bisa jadi masalah. Siapa yang buat? Syaitan. Iya. Jadi hati ini harus dilapangkan ikhwan. Dan kalau mau dihilangkan seperti itu, sambung hubungan dengan orang. Sambung hubungan. Karena awal mula rusaknya hubungan itu tadi dua. Buruk sangka dan apa tadi? Kurangnya apa? Komunikasi. Antum tidak komunikasi lagi dengan dia. Karena antum menyimpan itu. Kapan itu disimpan terus? Nanti jadi penyakit. Ya. Awalnya bukit, nanti jadi gunung. Setan bekerja terus. Maka kalau ada ucapan kejelekan yang muncul, asalnya kita bawa kepada ihtimal yang paling baik. Ya, bawa kepada ihtimal. Carikan uzur. Mungkin dia inginkan ini, mungkin begini maksudnya. Supaya antum tidak mendapatkan lagi ihtimal kemungkinan yang lain. InsyaAllah ta'ala sekiranya dua saja. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Sebenarnya ilmu itu walaupun tidak terlalu banyak ya. Yang penting dia apa? Mau diamalkan itu ilmu. Ya. Kita lebih butuh mengamalkan ilmu daripada ilmu itu sendiri. Kata para ulama, kita lebih butuh untuk mengamalkan ilmu dibandingkan banyaknya ilmu itu sendiri. Karena sedikitnya ilmu yang diamalkan itulah yang bermanfaat, sedangkan ilmu yang banyak tanpa diamalkan tidak ada maslahatnya, tidak ada faedahnya. Sekali itu cukup. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiik.